Bijak pura-pura jadi pengamat sosial. Membedah kalimat 2000 tidak membuat kamu miskin. Itu pasti sudah biasa ya dengan kejadian seperti itu. Jadi template kejadiannya biasanya kamu memarkir kendaraan kamu, lalu kamu menyelesaikan urusanmu. Tapi ketika kamu hendak pergi, datang seseorang menagih uang parkir padamu. Karena kamu tidak terima, mungkin kamu menolak dan mengajak berdebat, tapi akhirnya kamu menang perdebatan. Cuma dengan harga mendengar bahwa 2000 tidak membuatku miskin, pelit amat. Nah, di sini saya akan coba membedah kalimat itu ya. Jadi kalau menurut saya dari POV-nya penagih parkir, dia bisa mengucapkan kalimat itu karena dia berasumsi bahwa kamu dan dia itu hanya akan bertemu kali itu saja. Jadi 2000 itu hal yang seharusnya eh, bukan pengorbanan yang sangat besar gitu. Makanya dia bisa bilang itu pelit. Yang kedua, dalam masyarakat kota yang cenderung egosentris, di mana kepedulian kita ke orang lain itu minim, permintaan perhatian dari dia itu adalah jumlah yang kecil. Jadi, kalau yang saya baca memang biasanya saya menganggapnya bahwa eh, para tukang parkir ini sebetulnya juga termasuk korban ya. Ya, mungkin korban ini dalam pemahaman saya sekarang mungkin nanti bisa berubah karena dia dia biasanya ada di masyarakat yang keras, maksudnya dia tuh dalam berjuang itu juga eh, dia tuh sudah rentan, jadi kesulitan untuk beradaptasi misalnya dengan globalisasi, terus permintaan skill set pekerjaan. Tapi tidak ada yang membantu dia. Jadi kehadiran kehadiran dari orang sekitar atau bahkan kehadiran pemerintah sendiri belum dirasakan sama dia. Dan yang terakhir itu dia melihat dirinya yang kekurangan ini merupakan tanggung jawab dari mereka yang sukses. Jadi ketika dia melihat bahwa kok kamu sukses, misalnya kamu sudah bisa buka toko, terus kamu misalnya sudah parkir ke situ dengan mobil atau dengan motor. Nah, dia merasa itu tanggung jawab kalian untuk itu, untuk peduli dengan saya. Nah, apa yang bisa dibaca dari fenomena ini? Jadi, kalau yang saya baca dari fenomena ini, itu biasanya memang petugas parkir itu berasal dari golongan masyarakat rentan yang skill setnya itu sudah tidak match lagi dengan lapangan kerja. Bisa jadi memang dulunya dia sekolah, tapi mungkin cuma tamatan SD, atau mungkin eh, ya apa, skill set dia itu minim sekali. Jadi dia kalau mau mau cari lapangan kerja, itu lapangan kerja yang mau menerima dia itu bukan terbatas ya, tapi kompetisinya tuh sangat tinggi. Karena ibaratnya di masyarakat rentan itu kan tingkat kompetisinya kan banyak sekali tuh. Taruhlah misalnya ada lowongan untuk SD ya, misalnya untuk bantu tukang gitu loh. Itu akan cepat sekali terserap karena orang yang cari kerja di situ tuh banyak ya. Dan dia termasuk yang kalah di kompetisi itu gitu. Jadi kalau dari sini itu menurut saya itu ada masalah yang bisa dikaji dari aspek-aspek antara satu di antara aspek berikut, yaitu di kemauan dirinya dari si juru parkir ini, biaya pendidikan. Karena kalaupun misalnya orangnya mau ingin berubah, tapi dia sebagai masyarakat rentan, tapi dia kan terkendala dengan biaya pendidikan, nah, itu juga susah juga. Dan yang terakhir adalah penyediaan lapangan kerja. Jadi ini masuk domainnya pemerintah ya. Jadi pemerintah dari eh, negara tersebut, bagaimana dia mengakomodir ini untuk masyarakat rentan ini apa lapangan kerja yang bisa disediakan pada mereka gitu. Bukan bukan menyediakan sebetulnya, tapi lebih memberikan insentif. Jadi pastinya sebagai pemerintah kan bisa melihat kacamatanya secara global dalam dalam satu negara ya. Jadi
bisa dengan memberikan insentif-insentif sehingga di lingkungan itu tumbuh tumbuh industri-industri yang menyerap menyerap tenaga kerja utamanya ya yang masyarakat rentan ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari POV-nya yang ditagih parkir. Untuk yang ditagih parkir, tentu dia berdebat. Karena bukan dia seorang yang minta 2.000. Jadi untuk seorang yang dimintai 2.000, itu misalnya dia nanti ada kebutuhan, saya butuh makan pagi, makan siang, makan malam. Setiap kunjungan itu, dia nanti kena 2.000. Jadi ini untuk penyederhanaan, saya katakan, tiap kunjungan ke sektor komersial ada pungutan 2.000. Kalau misalnya dalam sehari saja dia kena parkir 3 kali, nah biaya yang dia keluarkan itu sudah 180.000 untuk parkir saja itu. Dalam 1 bulan, kita anggapnya 1 bulan 30 hari ya. Nah, kalau tidak jelas sebenarnya jasa apa yang diberikan, soalnya kebanyakan yang diprotes kan jasa apa yang diberikan. Maksudnya saya parkir di sini, terus Anda Anda memberikan jasa apa kok meminta meminta 2.000? Kan nggak mungkin disetujui dong kalau cuman gara-gara wah saya termasuk masyarakat rentan, jadi ini tanggung jawabmu untuk apa memelihara saya, jadi saya minta 2.000. Tentu kebanyakan orang akan segera menolak. Jadi harus jelas sebetulnya jasa yang diberikan apa, ataukah pemberian tempat teduh, ataukah pengelapan, atau apa. Nah, kalau ini tidak jelas, ini nanti akan menimbulkan persepsi pemerasan. Nah, dari fenomena ini, kok dari POV-nya yang diminta parkir, kalau tata usaha perparkiran itu, gitu. Jadi misalnya di negara tersebut itu menerapkan ada undang-undang, undang-undang yang menetapkan tentang perparkiran, jadi hak dan kewajibannya untuk untuk yang pelaku usahanya itu apa, untuk pengguna pengguna jasanya apa, itu kan sudah ditetapkan dan di lapangan masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan itu, di masyarakat akan menilai bahwa nilai premanisme itu sedang dipupuk di masyarakat karena itu dibiarkan saja. Nanti itu akan menjadi apa ya? Kalau saya dulu di sosiologi belajarnya itu institusionalisasi. Jadi penanaman nilai di masyarakat bahwa parkir itu tidak apa-apa, padahal parkir itu masalah. Kalau misalnya ada pelanggaran di situ seharusnya segera ditindak. Tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, itu nanti akan lama-lama membudaya. Nah, kalau sudah membudaya itu nanti ya 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 masalahnya budayanya kan nilainya kan nanti berbeda antara nilainya masyarakat rentan sebagai apa juru parkirnya dengan orang yang datang ke sana untuk itu untuk parkir di sana. Nah, nanti kalau kalau ada apa ketidaksepahaman itu nanti bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, itu menurut saya. Mungkin kalau dari kalian semua ada ada komentar mengenai ungkapan 2.000 tidak membuatku miskin, silahkan ditaruh di kolom komentar. Sekian, Picak Pura-Pura hari ini.